Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya nonton video Billy Syahputra diinterview oleh Poppy Amalia dan Memes di tengah-tengah di balik kamera ini menyaksikan. Ini unik sih, karena di situ Billy memutarkan video reaksi Billy saat merayu atau bermesraan dengan mantannya, dan si Poppy atau Mbak Poppy di sini itu mencoba untuk mengomentari secara micro expressions, dan Memes disuruh react. Kita lihat wajahnya, tapi saat ditunjukkan Hilda Fitria terus mantan-mantan yang lain itu kayaknya lempeng-lempeng aja. Kalaupun ya ada hal-hal yang mungkin menunjukkan kecemburuan, itu kayak yang bener nggak. Nah, di endingnya ini diputarkan video saat Billy Syahputra mengelus-elus tangan Amanda Manopo. Tentu saja ya saat mereka dulu jadian ya, masih barengan gitu. Nah, ini ada di next video yang mungkin akan tayangnya besok. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Memes? Apa yang akan kira-kira dirasakan? Nah, kita akan lihat pakai kartu karena saya udah nggak tahan, penasaran. Saya ini sebagai, jangan-jangan saya masuk member Ababil juga, karena mengidolakan mereka berdua ini harusnya bersama. Kita akan lihat lagi, John, apa yang sebenarnya akan dirasakan oleh Memes saat melihat nanti Billy Syahputra itu mengelus-elus tangannya Amanda Manopo. Mungkin sudah pernah nonton dulu, tapi kan belum punya perasaan waktu itu. Sekarang gimana? Setelah pergi ke Bali bareng, bikin konten, syuting OVJ bareng, dan semuanya, kita akan lihat menggunakan kartu. Dan kartunya akan saya beber seperti ini. Yang pertama saya penasaran. Oke, kartu ini tentang apa ya? Ini kartu The Six of Pentacles. Tentang seseorang yang memang dia ini itu tuh mengeluarkan duit dan memang memiliki satu tujuan untuk memberikan sesuatu ke orang lain gitu. Nah, tapi ini kebalik. Jadi ada di sebuah interview, Billy itu mengatakan bahwa saat dia ditanya tentang perasaannya terhadap Memes, diminta klarifikasi, Billy bilang seperti ini. Saya lupa itu di media mana, tapi Billy bilang seperti ini. Kita ini tuh pemeran, dan saat kita ini melihat penonton itu suka dengan apa yang kita lakukan, ya kita akan berikan yang mereka suka. Anggapannya kita tuh babu dikasih duit, ya lakukan apapun yang mereka yang ngasih duit ini lakukan agar mereka ini suka dan ngasih duit terus. Kira-kira artinya seperti itu. Nah, ini diartikan bahwa Billy di sini mengatakan apapun yang dilakukan sama Memes ini ya buat pekerjaan dan dia profesional. Padahal kalau menurut saya, coba deh, masa butuh harus sekolah S2 untuk tahu kalau mereka ini punya perasaan? Enggak deh, kayaknya anak-anak SMP juga tahu kalau Billy ini bucin sama Memes. Dan ini kelihatan banget. Jadi kata-kata Billy itu kalau saya bilang kayak insecure-nya Billy. Nggak mau ketahuan kalau sebenarnya naksir. Nggak mau ketahuan kalau dia ini punya perasaan. Jadi kalau saya lihat, ini sebenarnya adalah sebuah konten settingan yang jadi kebablasan. Awalnya sih settingan di OVJ. Karena kalau saya pikir sih ya, Billy ini mungkin dulu waktu itu tuh mau dijodohkan sama anaknya Mas Parto. Nah, terus kemudian datang ada wanita lain kayak Mahalini, Memes. Ternyata netizen merestuinya bukan sama yang itu, merestuinya sama yang ini tadi. Ya akhirnya apa? Berubah semuanya. Jadi kalau saya lihat di sini, ini adalah satu hal yang memang nggak sengaja jadi sengaja. Nah, berarti kan sama dong kayak Leslar yang awalnya itu dipertemukannya di set untuk ketemu bareng karena set boy dan set girl, terus kemudian mereka barengan akhirnya sama-sama jatuh cinta. Coba siapa yang setuju? Coba di komen sambil diberikan like di sebelahnya ke komen-komen yang serupa. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah kebablasan. Billy ngomong apapun, orang itu nggak bego, Bill, orang akan tahu perasaan. Dan kita akan lihat lagi kalau kita lihat satu kenyataan, satu fakta. Jadi ada orang yang bilang ini mungkin kalau nggak salah namanya wisdom of the crowd atau the law of the large number. Jadi kalau orang-orang itu secara banyak mereka ini sudah mengatakan sesuatu dan sesuatu itu banyaknya sama, ya itu mungkin saja adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau kita lihat di sini yang direstui oleh netizen itu ya Billy sama Memes. Bikin sih konten sama Mahalini. Mahalini lebih cocok kayak Amanda Manopo sih, dan cewek-cewek sebelumnya Billy yang memang looknya itu tuh cantik gitu loh. Cantiknya cantik, bukan manis gitu. Dan kalau dibandingkan cantik ini, Memes ini kayak memang
kalau face ya lebih lebih biasa karena Memes nggak make up. Nah, cuman kalau kita lihat di sini sama kayak ya Rizky Bilar sama Lesti. Lesti ini kan nggak cantik, Lesti itu ayu, Lesti itu gimana ya? Kalau dibilang Lesti dan si Memes ini tuh sama gitu, memiliki satu aura yang memang nggak bosenin. Nah, ini yang kalau menurut saya sih ya nggak mungkin netizen ini keliru, dan terbukti di Leslar mereka akhirnya menikah. Semua yang dikatakan, semua bahkan saya pun awal kartu yang meragukan ini adalah settingan dan sebagainya, ternyata ini sesuatu yang netizen Indonesia itu memang hebat. Jadi kalau misalkan netizen Indonesia misalkan semuanya berdoa semoga corona hilang, kayaknya Tuhan juga akan mengabulkan. Nah, kalau saya lihat di sini wisdom of the crowd bahwa mereka berdua ini kayaknya memang cocok. Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah itu sama juga. Awalnya mereka ini bikin konten, settingan, pura-pura suka-sukaan, suka bener kawin. Oke, coba doakan, dan kalau saya pikir ini semua ada di tangan kalian semua. Kita akan lihat lagi lah, kalau begitu apa yang menghalangi sebenarnya. Jadi sebenarnya sih, ini kan kartu The Queen of Swords. Queen of Swords itu wanita yang tegas, dan dia ini akan mau melakukan apapun, asalkan semuanya ini logic dan reasonable. Nah, kalau saya lihat di sini, Billy ini tuh kayak apa ya? Billy ini tuh mau, tapi malu. Jadi kalau saya bilang Billy ini mau, pengen, tapi malu. Dan dia ini kayak nggak mau ketahuan kayak, aduh masa iya sih? Masa begini sih? Itu yang saya lihat. Dan kalau ini nggak bisa, ini kalau kita nggak bicarakan tentang Memes. Nah, Memes tuh mau, dia tuh dianggapnya sebagai kayak teman baik, adik, dan sebagainya. Tapi terus kadang-kadang ngomong mau ngelamar, mau nikahin, dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang dia ini dianggap apa sebenarnya. Jadi kalau dua kartu ini ini kartunya Billy, ini kartunya Memes. Billy itu tuh sebenarnya bucin tapi dia itu masih malu-malu. Memes ini butuh kepastian dan ketegasan. Dan ini memang harus klop. Karena kalau enggak ya akan susah. Dan memang akhirnya satu hal yang bisa menjawab, waktu akan menjawab ini semua. Dengan ini kalau saya pikir sih mungkin saja sama kayak Leslar, jadiannya tahun ini, nikahnya tahun depan. Atau sama Aurel juga seperti itu, jadiannya 2020 awal kemarin, nikahnya tahun 2021. Nah, semoga ini segera menyusul dan ikut bertahta dengan raja-raja langit seperti Raffi Ahmad dan Nagita, Baim Wong dan Paula, dan yang lain-lainnya ini tadi. Jadi harapannya sih mereka segera menemukan waktu yang tepat untuk menyatakan dan mengumumkan kepada kita semua. Dan kalau kita lihat lagi di sini, Billy itu bucin, tapi dia tuh nggak mau ketahuan. Akhirnya dia itu nunjukin kalau ya ini bikin konten terus-menerus sama Memes. Akhirnya dia bilang, ya ini biar karena kalian suka kita bikin. Enggak juga. Billy cuman naik motor, Billy cuman main bola, orang juga nonton. Kenapa harus sama Memes? Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi, punya perasaan kenyamanan, punya satu hal yang memang selama ini diinginkan. Dan kebetulan dia baru putus, terus kemudian dapat sesuatu yang bisa memberikan satu kepastian di dalam hatinya ini ya. Seorang Billy ini kayak, kalau saya pikir sih, Billy itu butuh kenyamanan yang akhirnya didapatkan dari wanita yang akhirnya wanita ini memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Billy. Kalau kita lihat ini kan, Memes tuh tegas. Dia ini orang yang berani mengambil keputusan. Orang yang ngomongnya pun itu teratur dan semua direncanakan. Billy ini tuh anak muda yang dia itu mau melakukan apapun ya dilakukan saja. Orangnya nggak dibuat-buat. Apa yang kita lihat Billy saat kamera nyala dan saat di ruang ganti ya persis seperti itu. Ini kalau disatuin kan cocok. Coba kalian semua yang punya satu hubungan persis seperti itu, tulis di sini karena kalian itu cocok loh. Jadi yang dimaksud cinta tuh nggak harus kutu buku sama kutu buku. Orang yang suka petualang sama petualang belum tentu. Nah, ini kalau saya pikir sih tinggal tunggu waktu aja. Nah, ambil kartu lagi. Bingung kartu yang mana? Ini aja deh. Nah. Wheel of Fortune tapi kebalik. Jadi kalau menurut saya itu ini roda yang muternya terus di situ, tapi kebanyakannya kurang beruntung. Billy ini adalah the king of chinlock. Billy itu selalu chinlock sama orang-orang yang kerja bareng atau gawe bareng sama dia. Tapi selalu kejadiannya nggak beruntung. Kemarin itu pas bareng Amanda Manopo, kita udah mikirin ini akan nikah. Dan kalau nikah ini akan besar. Ternyata nggak jadi. Gara-gara apa? Kayaknya ikatan cinta ya. Tapi kalau menurut saya sih, ini adalah satu hal yang ya ini sobang Billy gitu loh. Kejadian lagi sekarang, ketemu lagi di tempat kerja, terus dijodohin sama netizen, baper beneran, dan kita sebenarnya tinggal menunggu. Nanti akan seperti apa? Apakah dia akan tetap cinlok lagi di hubungan berikutnya, ataukah ini akan menutup apakah ini akan menutup perjalanan dan petualangannya di umurnya dia yang sudah ke-30 ini.
Tapi kalau saya lihat, pertanyaannya kan tadi itu tadi, Memes akan seperti apa nanti? Nah, Memes sih akan ngenes lihat itu. Memes akan merasakan, Billy saat dia seperti itu, lihat kecantikannya Amanda Manopo, lihat tatapan mata Billy ke Amanda Manopo, dan dengan semua ini tadi, saya pikir sih pasti Memes akan mikir, jangan-jangan Billy ini belum melupakan si Amanda Manopo ini tadi. Kalau dibilang cemburu, ya dikit lah. Tapi nggak cemburu-cemburu banget. Karena buat Memes, dia pun merasa kalau dia ini belum memiliki Billy Syahputra dan Billy Syahputra belum menyatakan apa-apa. Sehingga ya kecemburuannya pasti akan disimpan dalam-dalam. Pasti akan disembunyikan. Dan Memes ini adalah seorang yang ya, dia itu bisa menyembunyikan itu, walaupun nanti mungkin kalaupun kita lihat dia cemburu, cemburunya bukan yang itu sih. Itu cemburu yang dibuat-buat nanti ini. Tapi lebih ke, nanti kita akan lihat cemburu yang sebenarnya itu di konten-konten berikutnya saat terus kemudian ya Billy nggak segera mengutarakan kepastiannya, tidak segera mengutarakan niatnya. Ini yang kalau saya pikir sih harus kita perhatikan. Jadi bukan ke konten yang berikutnya ini setelah dia nanti nonton, tapi setelahnya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana sih rasanya. Seperti kalau kalian-kalian ini terus nonton, orang yang kalian sayangi ini berinteraksi dengan mantannya, dan ini interaksi fisik, mulus-mulus tangannya seperti itu. Coba bayangin, seperti apa sih kalau saya jadi cewek, saya pasti ingin mencabik-cabik, ingin menggaruk dia, saya nggak tahu akan seperti apa. Coba kalian nonton, dan kita akan lihat kalau memang seperti itu. Terus kenapa sih selama ini kok Memes ini nggak menunjukkan keinginan dan jati diri yang sesungguhnya? Karena Memes ini wong Jowo, dan sebagai seorang wanita Jawa, dia ini harus jawani. Wanita Jawa itu tidak boleh menunjukkan apa yang ada di hatinya. Dia ini harus selalu untuk bisa menutupi perasaannya dan harus bersikap anggun, netral. Nggak boleh menunjukkan kalau dia sayang, nggak boleh tunjukin sayang banget. Kalau ternyata dia benci, ya nggak boleh marah banget. Dia cuman hanya boleh tersenyum. Dan kalaupun ternyata ini yang terjadi, ya memang menanti kepastian dari Billy. Jadi mau Memes ini sekolah kuliah di London atau di mana sekalipun, balik ke sini dia tetap wanita Jawa. Dia tidak boleh menunjukkan itu tadi, nggak boleh nyatain sebelum Billy nyatain, ya dia duduk manis di sini saja. Nah, kalau Billy ini sampai melewatkan, akan sayang banget. Coba kalian semua yang seperti Memes siapa? Yang nunggu dinyatain oleh orang yang disayangi itu siapa? Yang nggak kunjung-kunjung ditembak siapa? Coba hubungi saya, siapa tahu kartunya nanti akan tahu dia ini nembak atau enggak. Tapi ini adalah satu hal yang kalau selama ini kalian bertanya-tanya, loh kenapa sih kok nggak jadian aja? Nggak segampang yang kamu pikirkan, Fernando. Sehingga kalau saya boleh lihat nanti, kuncinya adalah satu. Sebelum ini terjadi, ini kartunya kebalik. Kalau seperti ini semuanya agresif, terjadi cepat, tapi kalau ini pelan, tapi kuncinya adalah satu. Saat Billy nanti akan ketemu sama mamanya Memes secara langsung, terus kemudian akan terlihat apa yang akan mereka bicarakan, menuju kemana setelah kejadian yang ini loh ya. Nah, ini akan jadi satu hal yang mungkin akan kita tahu ya, keseriusan Billy Syahputra akan muncul di situ. Nah, sebelum ini terjadi, silahkan nikmati saja kontennya, nikmati perjalanan mereka, silahkan baper-baperan untuk menonton konten itu tadi, dan coba kalian nonton di channel Billy Syahputra yang akan tayang mungkin besok atau lusa ini, kira-kira seperti apa reaksi Amanda Manopo dan cocok nggak dengan ramalan saya. Terima kasih sudah mendengarkan ini, terima kasih sudah selalu menonton tayangan dari saya. Silahkan subscribe jika belum, dan silahkan hubungi jika kalian ingin bertanya dan membutuhkan konsultasi dari kartu yang saya miliki ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.